pinter ya, mau dipakein masker sama ibu ya. Anak pinter, anak baik. Iya, iya. Mau lihat Londo katanya. Bye bye, Hali udah sampai di Bali. Abah kayak jeruk Bali ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kartika Putri di Kartika Putri Official. Nah, tadi tuh kelupaan ngevlog gara-gara sebenarnya kita hampir aja ketinggalan pesawat karena kita terlambat ya. Gara-gara siapa? Kalisa makannya lama. Nggak di ibu juga salah. Nah, jadi sekarang ini kita baru aja sampai di Denpasar, Bali. Yang berangkat sekarang cuman Kalisa, Abah, sama ibu karena kakaknya lagi di rumah mamahnya. Terus ada dua orang ini ngapain sih ikut-ikutan juga nih, Encus sama Mbak Mar mau lihat Londo katanya. Nah, jadi kita udah sampai. Alhamdulillah Kalisa baik banget, kooperatif banget. Di dalam pesawat dia tidur sampai tadi landing, dia bangun dipakein masker, mau biasanya nggak mau. Ini Masya Allah tabarakallah banget. Ya Allah pinter ya, mau dipakein masker sama ibu ya. Anak pintar, anak baik. Iya, iya. Dia tahu kalau ibunya tuh khawatir banget kalau seandainya dia nggak pakai masker, dan alhamdulillahnya dia mau pakai masker. Sekarang kita mau langsung on the way ke hotel karena aku juga mau buru-buru, harus sholat juga. Nah, kita akan tanya sama Habib kalau seandainya perjalanan jauh kayak gini, hukum sholatnya yang lebih baik tuh kayak gimana? Yuk. Nah, tadi kita masuk mobil dulu, sekarang udah tanya sama Habib. Sayang kalau kayak tadi kan perjalanan jauh tuh. Betul. Kebetulan tadi pesawatnya kan kita rada siang. Betul. Nah, itu enaknya kalau sholatnya tuh hukumnya gimana? Kayak aku nih kan belum sholat zuhur, tapi udah masuk waktu asar di sini. Nah, kalau posisinya kamu seperti ini, Iya. kamu kan belum zuhur dan juga dalam keadaan sebelumnya dalam keadaan haid kan. Iya, Nah, udah bersih, udah mandi juga, udah. udah. Nah, berarti sampai di sini kamu niat jamak takhir qashar, jamak qashar, yakni digabung antara sholat zuhur dengan sholat asar. Oke. Sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Iya. Sunnahnya ya sayang ya. Sunnah. Dan itu dapat 2 pahala ya. Dapat 2 pahala. Masya Allah. Jadi pahala yang pertama pahala sholatnya, yang kedua pahala qasarnya. Selama berapa lama sih kalau sholat itu bisa dijamak? 3 hari. 3 hari. Itu pun perjalanan minimal. Minimal dalam mazhab Imam Syafi'i 90 kilo lebih. Tuh, berarti nggak boleh kalau seandainya nggak dalam perjalanan jauh di kodo tuh nggak boleh. Tetap aja kita tetap mendapatkan dosa meninggalkan sholat ya Bib ya. Betul. Tuh, jadi buat teman-teman jangan gampang menggodok sholat. Kalau seandainya bisa sholat on time itu sebaik-baiknya, karena pada saat dipanggil kita langsung menghadap gitu. Terima kasih ya Hali, berbaik hati sekali kamu. Di pesawat tidur sepanjangan, mau landing dia baru bangun, mau pakai masker, malah tadi pakai face shield juga. Nih, tadi tuh dia mau loh dalam pesawat kayak gini. Tuh, iya kan? Sekarang udah sampai karena ibu nggak pakai ya. Tadi ibu udah pakai soalnya. Oke, Hali baik sekali. Bye bye, Hali udah sampai di Bali. Abah kayak jeruk Bali ya nak. Ya udah, sekarang kita mau ke hotel, nanti kita review lagi hotelnya nyaman atau enggak. Amin. Yuk. Nah, jadi sebenarnya kita udah sampai kemarin sore. Terus kemarin sore itu karena udah kecapean juga dan sebagainya, akhirnya nggak lanjut bikin video. Hari ini untungnya Habib bersedia untuk pegangin kamera. Makasih ya sayangku. Semoga berkah. Buat yang tanya, anak-anak kenapa nggak diajak sih kak? Kenapa cuma bertiga aja dan lain sebagainya? Sebenarnya anak-anak itu lagi ada di rumah mamanya. Jadi kita memanfaatkan keadaan. Udah deh, daripada di rumah sepi, aku bilang Bib kita liburan yuk ke Bali gitu. Karena kan kalau seandainya pergi jauh-jauh bawa anak banyak tuh, aku jujur belum siap gitu. Karena kan Sajid saatnya tuh masih harus di bawah pengawasan aku. Sedangkan Kalisa tuh baru pertama kali flight juga. Jadi nggak pertama kali sih setelah dia umur setahun sayang ya. Jadi takut gitu, masih ngeraba-raba. Jadi kita nggak berani gambling dengan kondisi pandemi kayak gini. Nah kemarin anak-anak udah kita ajak liburan dulu. Ada di video sebelumnya itu di Ciawi ya, dia di Ciawi gitu. Dan mereka juga happy banget, makanya sekarang kita pergi ke sini karena anak-anak lagi di sana. Ya udah kita ke sini gitu loh, bukannya nggak diajak. Jadi villanya ada private poolnya sendiri. Aku sewa buat itu sebenarnya. Saya mau pakai nggak bang? Jawab dong. Mau nggak?
Kok ada suaranya? Ih, kenapa sih nggak pakai suara? Ih, males ah, udah nggak usah dilanjutin lagi. Pakai Mau suara. saya. Mau nggak? Mau. Mau. Jadi villanya di sini sebenarnya udah 3 kamar juga. Dulu segini, dulu yang buat 6 bulan. Oh iya berenang ibu. Dia nyuruh aku berenang, ibu baru mandi nak. Nah, di sini di depan pool tuh sebenarnya ada kamar. Kamarnya akhirnya kosong karena harusnya kalau anak-anak ikut, ini jadi kamar anak-anak. Kamarnya masih tertata rapi banget. Tapi rencananya kalau seandainya ada teman mau numpang berenang, main perempuan-perempuan, teman-teman aku bisa di sini. Terus konsepnya kayak gini kamarnya, terus Bali banget sih ya. Sini sayang. Ada kamar mandinya juga. Semua kamar sama. Ini lebih kayak los gitu. Ada toiletnya di sebelah situ. Sini cuma bedanya tuh kayak terbuka aja gitu. Ini ada bathtubnya di sini. Lucu sih ya konsepnya, biasanya memang turis-turis tuh suka banget sama Bali karena konsepnya yang memang kayak village gitu tapi tetap asik banget. Nah ini dia, kalau kata Sus tadi dia bilang, "Non, kalau tangga di kampung tuh untuk benerin lampu non." Gitu. Ini buat hanger, buat jemuran. Bentulin genteng. Iya sama, bener dia denger. Nah ini showernya jadi bisa bilas di sini, lucu banget ya. Di sini ada 3 kamar, kita sekarang akan masuk ke kamar aku dan juga Habib. Tapi kayaknya lagi dibenerin AC-nya karena panas. Bali lagi panas banget. Aku sama Habib semalaman tiduran tanpa selimut plus baby Kalisa akhirnya juga berkeringat. Oh iya, one hali berkeringat sampai akhirnya harus dikipasin. Ini apa ya, dibilang living room ya iyalah kalau seandainya lagi ada yang berenang, jadi kita bisa leha-leha di sini. Itu meja makan kalau kita sarapan di sana, tapi Habib lebih memilih untuk membeli nasi kotak. Ini ada dapurnya, jadi kalau bawa bayi kayak bawa Kalisa aman, dia bisa bikin MPASI di sini. Ada kulkasnya juga, bisa taruh makanan mentahnya di sini. Kalau aku mau masak nggak mungkin juga. Buat bikin kopi, ada mesin kopinya juga. Ada TV-nya, tapi kalau selama di Bali, di Jakarta aja kita nggak pernah nonton TV, apalagi di Bali gitu. Dan orang juga biasa kalau liburan di Bali nggak mungkin mau wasting time untuk nonton TV. Tapi ini dikasih untuk living room-nya, sofanya gede banget dengan pemandangannya. Ini aku cantik banget dan aku suka banget sama si bonsai yang di belakang ini. Di sini adalah kamarnya aku dan Habib. Lagi diberesin tuh, ada sapunya. Terus kita tuh sebenarnya over luggage ya. Nanti kalau seandainya mau aku review lagi satu persatu. Kenapa aku over? Secara kan baju aku tuh satu set aja tuh kan kalau pakai syari emang harus ada gamisnya, ada leggingnya, ada jilbabnya, ada dalemannya, ada kaos kakinya, semuanya lengkap banget. Jadi bawa untuk seminggu aja tuh udah makan satu koper semua sendiri gitu. Terus belum lagi baby Kalisa, belum lagi Habib, belum lagi perlengkapan yang lainnya. Makanya kemarin sempat kelebihan bagasi. Ya udahlah yang nggak apa-apa, mungkin Allah kasih rezeki lebih emang untuk bayar bagasi. Ini kamarnya, ada TV-nya, ada ininya, ada baby box-nya, tapi nggak kepake banget karena Kalisa tidurnya masih di sana. Terus kamar mandinya juga asik, lagi dibersihin juga. Nggak apa-apa Bri, santai. Nah, habis diberesin, makasih banyak Bri. Jadi kamarnya tuh kalau masuk ke sini adalah tempat kalau kita bilang toiletnya. Toiletnya di sebelah sini. Terus ini tadi aku sama Kalisa sama Habib main air di sini. Nah itu tuh beneran aku susah dibuat ngejemur beneran coba. Bajunya Kalisa padahal itu sebenarnya shower ya udahlah yang salah aja. Terus ini terbuka begini, terus ada si wastafelnya. Mungkin di rumah bakalan sebelum ada netizen bilang, "Kak ini toiletnya terbuka gini nggak takut diintipin orang?" Alhamdulillahnya memang aku udah cari juga si toilet yang memang semuanya private area. Jadi di sini ini semuanya private area. Dia juga membangun itu nggak langsung tempel-tempel dengan villa-villa yang lainnya sehingga aman banget. Dan di sini juga clear banget areanya. Dan di sini juga nggak boleh ada yang pakai drone dan lain sebagainya. Pastinya kita udah aman banget gitu. Aku juga nggak mungkin lah udah segini menjaga aurat aku terus tiba-tiba lalai. Apalagi aku punya suami yang luar biasa yang pastinya akan mengingatkan terus ya nggak sayang. Kita masuk ke kamar suster. Kita masuk di kamar suster, permisi suster. Tuh, kamar suster juga nggak kalah nyamannya, masih sama
Terus pemandangannya suster malah lebih cantik banget di sini. Suster tuh kayak ada tempat duduknya gitu dari kayu, lucu banget ya. Ini bisa dibuka soalnya, jadi suster kalau boring, suster bisa keluar, duduk-duduk di depan sini gitu, memandangi alam di sekeliling. Ini kamar mandinya suster. Kita lihat sedikit aja, bathtubnya beda sama bathtub kita. Oke banget semuanya. Ini kamarnya nih aku kasih unjuk. Tuh, jadi tadi yang teras itu tembusnya ke sini. Terus ada bathtubnya juga, plus juga ini tempat perkakas suster, terus ada toiletnya juga. Jadi itu adalah review hotel kita yang pertama di Bali. Yang paling penting adalah di sini kita akan minta nasihatnya Habib kalau seandainya liburan itu apa yang nggak boleh dilupain, apa yang harus tetap dijalanin, jangan sampai lalai masalah apa. Yuk kita langsung aja ngobrol Habib aja yuk. Nah sayang, tadi aku di bawah udah bilang sebagai seorang muslim yang soleh dan soleha, kita itu tata caranya untuk pergi liburan yang baik dan benar seperti apa gitu. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mau kemana pun pergi, kita berdoa dulu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Terus ketika berjalan, doa perjalanan dan lain sebagainya. Terus ingat, jangan lupa untuk sholat. Dimanapun kita berada, sholat tetap wajib. Aku sedih juga nih, kebanyakan teman-teman yang kalau seandainya udah rapi hijabnya, udah cantik pada saat pergi ke Bali, nggak salah Balinya sebenarnya, karena balik lagi banyak yang komplain juga sama kita, kenapa sih Kak pilih liburannya di Bali ya? Sebenarnya kita pilih liburan di Bali karena kita mau takakur alam. Ada satu tempat yang kita mau ziarahin. Iya. Berkah. Betul banget, saya kita mau ziarah juga di sini, dan kebetulan juga Allah ciptain alam di sini, masya Allah banget, luar biasa banget, makanya kita hadir di sini. Jadi jangan pernah menyalahkan alam atau ciptaan Allah ya Bib ya, tapi salahkanlah manusianya gitu. Makanya nih pesan-pesan sayang nih, kalau seandainya udah di sini kan tetap yang sayang kayak pesan ke aku kan, harus tetap jaga auratnya. Betul. Malaikat dan Allah tuh ada di mana aja. Betul. Gitu. Terus nggak boleh lalai sampai akhirnya tergoda lihat orang pakai pakaian Allah ada dinding. dimanapun ya kan, Yeah. Karena Allah yang maha berkuasa atas setiap sesuatunya, karena kita ini makhluk, Allah adalah Tuhan, dan malaikat di sebelah kanan ada rakib, ada atid yang mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan. Iya, dan juga kalau ngelihat hal-hal yang nggak baik, maaf ada yang pakai bikini di tempat umum, dilihat sama yang bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa jauhi dari zona-zona itu. Jauhi, dan kalau memang seandainya nggak sengaja ya Bib, terlihat ya kita menjauh. Betul. Terus kita juga istighfar. Kalau nggak sengaja itu cuma sekali lihat doang saya. Iya, jangan malah duduk di sana. Itu mah doyan namanya. Gitu. Dan juga pastinya yang paling penting menurut kita pribadi adalah kita yang tahu diri kita, kita tahu sampai di mana batas keimanan kita gitu. Jangan sampai tergoda akhirnya yang baru hijrah jadi mundur lagi, atau yang sudah lama hijrah akhirnya jadi mundur lagi. Jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Aku pun masih selalu butuh ingatan Habib gitu ya, dukungan Habib. Makanya alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih, bisa cari tempat yang private. Tapi kalau emang seandainya nggak bisa, aku lebih baik menahan diri dengan keinginan dan berdoa sama Allah mudah-mudahan dikasih rezeki lebih juga, sehingga mampu dan tetap ikut di jalannya Allah. Karena kalau kata Habib, kalau ada di jalannya Allah, insya Allah selamat di akhirat. Dan juga alhamdulillah sore ini kita juga ada kajian, ya. Insya Allah tausiah berkah yang dimanapun kita tetap berdakwah. Iya betul. Dan juga kita tetap kajiannya online alhamdulillahnya gitu. Jadi kita tetap menjalankan kewajibannya Habib juga sebagai guru. Jadi tetap juga harus melaksanakan kewajibannya. Masya Allah. Oke, kalau mau tahu keseruan kita juga ngapain aja di Bali, makanya saksikan terus, atau jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube Kartika Putri Official. Tapi jadi skip iklannya ya, itu melatih kesabaran dan biar kita bisa bikin vlog terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kakak mana kakak? Aa mana Aa? Gak ada. Tuh dia udah bilang Aa mana, gak ada. Halih, kakak mana? Kakak mana nak? Gak ada ya. Nah jadi tadi tuh Kalisa udah teleponan sama kakaknya Ipe, Sajid, Satir. Terus handphonenya diciumin terus ya sayang. Handphonenya dia cium terus kakaknya. Makasih. Abah. Manggil apa papa? Dia manggil aku karena pakai peci. Oh iya, jadi
Kalisa kemarin waktu Habib pakai apa sayang? Topi. Kalisa nggak kenal ya? Nggak kenalin deh. Kalisa nggak kenalin Habib waktu Habib pakai topi. Nggak mau selama di bandara. Habib kemarin aku kasih topi, aku dandanin, aku siapin bajunya. Jadi mau nggak mau udah dipakai karena yang lain udah aku packing. Pada saat Habib pakai topi, Kalisa totally nggak mau banget ikut Habib ya. Betul. Gak mau sama sekali. Sekarang pas bapaknya pakai Abah. Peci langsung abah. Ada apa? Apa itu? Lebay deh mbak. Emang ada ikan? Emang ada fish? Gak ada fishnya di situ. Beda kolam Hali sama kolam fish. Bye bye. Oke.